Silo tadi sudah sampaikan, sudah diberikan gambaran yang begitu luas tentang ini loh Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Nah, setelah Pak Ketua mengetahui hal itu, nah ke depan Pak Ketua ini apa ya kebijakan atau inginnya Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci itu mau diarahkan kemana? Ya? Ada dua hal yang ingin saya maksimalkan di sini. Sebenarnya sudah bagus, cuman ingin kami eksplorkan lagi, ingin kami poles lagi, ingin kami maksimalkan lagi. Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci itu memang sudah yakin dan berusaha untuk melakukan wilayah atau bebas korupsi di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Mungkin sedikit Pak Ketua, apa yang bukti yang bisa diberikan kepada masyarakat oh ternyata betul itu. Yang perlu dibangun adalah bagaimana membentengi diri ini ya, untuk bisa tegak lurus terhadap nilai integritas itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bisik, bincang santai tapi asik podcast Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Bisiker semua, semoga dalam keadaan sehat semuanya. Kembali lagi di Bisik. Kali ini kita kedatangan Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang baru. Nah, agar teman-teman Bisikers bisa mengenal lebih jauh Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci saat ini. Untuk itu, mari kita sapa dan kita berkenalan lebih jauh lagi dengan beliau, Pak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Halo Pak Ketua, bagaimana kabarnya Pak Ketua? Alhamdulillah baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya ini. Oke, baik, biar Bisikers mengenal lebih jauh Pak Ketua, Pak Ketua bisa mengenalkan nama Pak Ketua terlebih dahulu biar teman-teman dunia maya ini bisa tahu Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci ternyata mempunyai nahkoda baru ini. Nah, silakan Pak Ketua. Baik, terima kasih Pak Hakim ya, Pak Saikoni, Pak Saikoni ya, Hakim selaku host di acara BC hari ini. Perlu saya perkenalkan bahwa nama lengkap Ali Muhtarom. Dari kecil memang itulah namanya, Ali Muhtarom. Nggak berubah-berubah. Paling yang berubah itu kadang-kala hanya beberapa kata aja, yang dulu waktu kecil itu ada Muhtar itu pakai K, ada yang pakai CH, ada yang H. Gitu. Tapi dari semua ijazah, dokumen itu semuanya pakai H. Jadi Ali Muhtarom sampai sekarang ini. Perlu saya perkenalkan, saya dilahirkan di Kota Kediri. Di Kota Kediri, Jawa Timur. Ya. Kalau kawan-kawan Bisiker itu tahu pabrik rokok Gudang Garam, nah di sanalah kami dilahirkan di Kediri tersebut, tepatnya di Kecamatan Gurah. Sekitar tepatnya tanggal 30 November tahun 80. Ya. Nah, kemudian riwayat pendidikan dulu, riwayat pendidikan. Kami dibesarkan di sana sampai pendidikan SMP, kalau itu sanawiyah ya, masih di kampung ya, misalnya di kampung itu. Cuman akhirnya harus mondok merantau di kota lain, yaitu di Jombang, Jawa Timur. Oh, di Jombang. Mulai tahun 1996
Di situ kami menempuh pendidikan mulai dari aliyah sampai kuliah juga di sana. Jadi lama di pesantren di Jombang, tepatnya di pesantren Tebu Ireng Jombang di sana. Tebu Ireng, ya. Nah, itulah gambaran awal sekilas kami gitu tentang asal kan gitu dan juga pendidikannya di situ. Baik, Pak Ketua. Jadi itulah perkenalan tentang Nahkoda baru Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci saat ini, itu Pak Ali Muhtarom, Pak Ketua. Nah, beliau dari Jawa Timur, Pak ya? Jawa Timur asli. Nah, sebelum Pak Ketua menjadi ketua di PA Pangkalan Kerinci, Pak Ketua, agar Bisikers ini tahu sejarah atau perjalanan karir Pak Ketua memulai dari hakim menjadi hakim terus akhirnya menjadi ketua pengadilan Pangkalan Kerinci. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak Ketua atau di sapa teman-teman agar teman-teman tahu, oh ternyata perjuangan dari Pak Ali ini menjadi ketua Pangkalan Kerinci berawal dari hakim tingkat pertama di mana. Mungkin bisa dijelaskan Pak Ketua. Saya sebenarnya sebuah anugerah ya untuk bisa menjadi bagian dari pejabat di peradilan agama. Itu sebuah anugerah yang luar biasa karena berangkat dari background baik itu orang tua itu memang nggak ada background pegawai, memang dari kampung betul dan memang backgroundnya petani betul, artinya dari masyarakat biasa lah ya, masyarakat biasa. Pendidikannya juga pesantren gitu kan, orang dulu kan nggak ada pendidikan formal ya, pesantren. Nah, kebetulan setelah kami dari pesantren tadi lanjutannya itu ada beberapa proses atau tahap kami masuk ke peradilan ini nggak mulus. Awalnya kami setelah selesai kuliah S1 tahun 2023 dulu, kami mencoba sebenarnya bukan awalnya di peradilan, tapi di pendidikan awalnya dulu. Dosen. Saya ingin sekali dulu waktu itu jadi dosen kan gitu. Kami coba masuk ikut tes dosen, bahkan ikut ujian untuk pendidikan pasca. Nggak lolos. Waktu itu sama-sama bersama kawan-kawan di pesantren itu ikutlah pokoknya itu, nggak lolos. Selebihnya kami juga ikut tes waktu itu di Surabaya, tes calon hakim waktu itu. Masih di tahun 2005 kalau nggak salah waktu itu. Nggak lolos juga. Nah kemudian periode berikutnya tahun 2006 kami coba ikut lagi. Yang mana waktu itu ada komposisi 11 yang diambil, 11 orang dari 500 sekian gitu. Ya. Ternyata lolos di situ. Cuman memang ada momen yang luar biasa. Jadi pada saat kami dinyatakan lolos itu, pas saat itu juga kami dilanda berita duka kan gitu ya. Jadi ayah kandung saya itu meninggal dunia. Jadi pas saat itu ya campur aduk rasanya. Ini antara sedih dan senang kan gitu ya. Itu tapi jadi momen yang luar biasa. Itu mungkin inilah dikasih jalan. Sempat terbersit andai kata kan gitu. Andai kata pada saat saya lolos untuk dijadikan calon hakim itu, ayah saya itu masih ada, betapa senangnya gitu ya, betapa bahagianya, bangganya kayak gitu ya. Tapi ternyata ya itulah Allah berkehendak lain. Tapi berangkat dari situ saya bersyukur yang luar biasa karena waktu itu banyak yang bersama-sama juga ikut daftar. Nah, kemudian hanya satulah yang terpilih dari kawan-kawan khususnya dari Jombang itu. Waktu masih 15 orang dipilih. Namun diseleksi lagi, ada psikotes lagi dan terpilihlah 11 orang. Salah satu di antaranya adalah saya ikut terpilih untuk jadi calon hakim tahun 2006 gitu. Dan pengumuman lolos ininya tahun 2007. Sehingga kami mulai tugas itu tahun 2007. Calon hakim waktu itu ya, angkatan 3 Mahkamah Agung. Pertama kami ditugaskan di Pengadilan Agama
Jombang karena kami dulu daftarnya di Surabaya ya, Iya. di Jawa Timur ya, di Surabaya. Dan bersyukur ya karena kami nggak perlu pindah tempat karena waktu itu saya juga kami juga masih tinggalnya masih di pesantren sambil di pesantren sambil mengabdi di situ. Nah, tapi juga bisa juga mengabdi di pengadilan gitu. Jadi kalau siangnya itu ke kantor pengadilan, kalau malamnya ya ikut Mengabdi di mengabdi di pesantren itu lah, ngaji apa aja lah di situ. Nah, kemudian tahun 2008 status sebagai calon hakim itu waktu itu sempat kami diberikan SK, waktu itu PTA yang memberikan SK lokal waktu itu untuk menjabat sebagai kaur umum. Kalau sekarang itu kasubag umum. Subak. Cuman pindah di Pengadilan Agama Gresik. Ya, tahun 2009 ya, tahun 2009. Tidak lama di situ di Pengadilan Agama Gresik itu sekitar 9 bulan mungkin baru kami diangkat definitif resmi jadi hakim tahun 2010 ya. Tanggal 30 Juni kalau nggak salah waktu itu. Ditempatkan di Pengadilan Agama Tanjung Redep di Kalimantan Timur. Itulah kami nggak tahu itu mana Tanjung Redep ada itu ya, jadi nggak tahu daerah mana itu Kalimantan. Kami masih belum terbayang gitu. Tapi karena ini sebuah tugas dan itu sudah menjadi komitmen untuk dari awal untuk mengikuti menjadi bagian dari peradilan dan hakim di peradilan ya kami berangkat dan alhamdulillah kita menjalankan tugas di sana itu selama 5 tahun alhamdulillah bagus dan banyak kesan ternyata di sana 5 tahun. Kemudian dari Kalimantan itu kami ditugaskan lagi ke Lampung. Di Lampung tahun 2015 akhir 2016 awal pindah ke Lampung di Pengadilan Agama Kota Bumi. Jadi yang di Jawa Timur tadi ada 2 PA, ketiga 4 ini PA yang keempat Di Lampung ya. Keempat di Lampung. Kota Bumi setelah itu masih tetap di Lampung juga. 2019 pindah ke PA Krui, masih di Lampung juga, Lampung Barat gitu. Nah, kemudian sempat dipromosikan balik ke Jawa ke PA Mojokerto tahun 2021. PA Mojokerto nggak lama di sana, cuma 6 bulan. Kemudian dipromosikan jadi wakil ketua di Pengadilan Agama Bengkalis. Oh, Bangka. Ya, Riau ini. Riau juga di Bengkalis ya. Nggak lama di Bengkalis 2021 sampai 2023. Kemudian pindah ke Lampung ke Pengadilan Agama Tulang Bawang. Jadi wakil. Alhamdulillah per tanggal 30 Mei kemarin kami dilantik di PTA Pekanbaru untuk dipromosikan jadi ketua di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Jadi total sudah ada 9 PA yang sudah kami lewati ya selama masa karir dari awal gitu. Itu masa jenjang karir kami. Baik, itulah perjalanan panjang Pak Ketua ya. Panjang ketika dinyatakan lolos menjadi calon hakim, terus jadi hakim, akhirnya sekarang jadi ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Baik, tadi kalau kita flashback ke belakang, Pak Ketua sampaikan bahwasanya ikut tes menjadi calon hakim itu tidak sekali. Tadi 2 kali ya Pak Ketua? 2 kali. 2 kali. Sempat sekali gak lolos itu. Nah, ini mungkin bagi teman-teman bisikers di dunia maya ini yang masih kuliah atau sudah tingkat akhir yang akhirnya nanti ingin mengikuti juga jejak seperti Pak Ketua jadi seorang hakim. Nah, kita akan tanya ini titik balik atau kiat-kiatnya. Nah, walaupun awalnya dinyatakan tidak lolos, terus mencoba lagi yang akhirnya menjadi lolos. Nah, kita perlu ini kiat apa yang membuat Pak Ketua itu akhirnya bertekad untuk tetap saya ingin menjadi calon hakim yang sebelumnya kan inginnya menjadi dosen. Nah, terus apa sih ada kilas balik apa yang akhirnya Pak Ketua itu memilih saya tetap ingin menjadi calon hakim ini? Nah, sama trik dan tipsnya Pak ini. Nah, mungkin biar teman-teman adik-adik kita yang ada di dunia maya ini bisa melihat atau mempersiapkan setidaknya Pak Ketua. Silakan Pak Ketua.
Jadi ada semacam apa itu joke ya atau semacam candaan. Kawan-kawan itu sering bercanda kayak gini. Sebenarnya untuk jadi hakim itu gampang kan? Oh gitu kan? Gampang kan? Gitu, gampang. Ya. Yang sulit apa? Itu untuk lolos jadi hakimnya yang sulit itu. Jadi bisa lolos jadi hakimnya itu, daftar jadi hakimnya itu yang sulit. Kalau sudah jadi lolos kan gitu, itu gampang katanya. Tapi betul juga ya, ada betulnya juga. Ya. Jadi ada dua faktor kalau menurut saya itu. Yang pertama adalah faktor usaha. Ya, dan yang kedua adalah ya, faktor bisa dikatakan sebagai faktor apa ya, ukhrawinya, bisa keberuntungannya kah atau karena memang sudah jalannya yang di sana, ya memang kita harus tawakal betul di situ. Pertama faktor usaha ya, ya artinya secara pendidikan memang kita garis lurus ya dengan apa yang dibutuhkan seorang hakim. Saya juga dari awal aja saya sudah dari SD aja itu ada dua. Saya itu SD-nya itu ada dua. Oh, double SD Pak ya. Kalau kuliah itu ada double degree. Ya, double degree. Kalau ini double SD lah. Ya dari situnya ada dua. Jadi pagi sekolah SD, sorenya saya sekolah MI. Dan waktu itu di kampung masih ada SD dan MI itu ada dan dua-duanya saya ikuti. Jadi saya punya ijazah dua, SD sama MI. Dari MI aja itu sudah banyak ini kan gitu ya. Artinya pendidikan secara keagamaan yang terkait dengan ya menyakup hukum-hukum keluarga itu adalah walaupun itu masih sangat dasar. Saya lanjutkan pendidikan sanawiyah. Jadi kan garis lurus itu pendidikan keagamaan juga ada di situ. Aliyah juga di situ. Kemudian ngambil S1-nya hukum di sana Pak. Ahwalus Syasyiyah waktu itu. Di mana itu Pak Ketua? Itu di Jombang waktu di pesantren Tebuireng itu. Kalau sekarang di Unhash. Oh, yang sekarang menjadi Hasyim Asy'ari. Okay. Ambil S1 dan S2-nya kan di sana juga. Ya. Kemudian S2-nya saya juga ngambil hukum keluarga juga. Hukum keluarga juga. Bahkan sekarang pun juga masih menempuh S3 di UIN Suska Riau. Sultan Syarif Qasim Riau juga jurusan yang sama. Hukum keluarga juga. Hukum keluarga juga. Ya artinya garis lurus di situ ada motivasi dengan apa semua titel dan semua yang ada ini apa yang bisa saya explore kan gitu ya. Kayaknya peluang-peluangnya adalah diantaranya adalah di peradilan agama. Di situ ada peluang untuk bisa jadi hakim, kenapa enggak kita coba kan gitu. Dan akhirnya ya kita jalani dan alhamdulillah ternyata ada faktor yang di atas memang kita nggak bisa ini kan ya. Kalau saya katakan saya di pesantren itu ada istilah namanya berkah kan, gitu. Banyak kiai-kiai saya itu menyampaikan kan gitu. Asal kita punya niat iktikad baik dalam belajar, dalam menjalani hidup itu, insya Allah akan ada berkah di sananya. Dan itu benar-benar saya yakini, saya aplikasikan betul. Banyak cerita di pesantren waktu itu, kawan-kawan santri itu di pesantrennya kayaknya biasa-biasa aja, biasa-biasa aja. Tapi karena dia benar-benar khusyuk menjalani pembelajaran di pesantren, ya taat kiai orang NU kan gitu ya, ada keberkahan di belakangnya. Dan saya meyakini itu. Saya jalani di pesantren itu, walaupun di pesantren bukan yang unggul. Banyak kawan-kawan saya itu yang pandai sekali, lebih jauh pandai daripada saya. Baca kitabnya bagus kan gitu. Nah kita aja kan masih setengah-setengah kan, kadang bisa, ada yang enggak kan gitu ya. Kadang rofa di Pak. Kan gitu. Tapi ada faktor itulah, keberkahannya itu, dan itu saya yakini memang itu jadi bagian dari itu. Mendapatkan berkah di situ, akhirnya bisa di sinilah kayaknya ladang kami untuk berbagi ilmu. Ada satu pesan yang sampai sekarang ini saya pegang, pesan kiai saya itu, ya di mana saja kamu berada setelah nanti keluar dari pesantren itu, kata-katanya gini, alim ilmaka wa ta'alam ilma ghairika, katanya gitu. Itu saya ingat betul itu. Jadi belajar alim ilmaka itu kita disuruh untuk mengamalkan ilmu kita. Ya. Jadi di mana saja nanti
ketika sudah keluar dari pesantren itu, ajarkanlah ilmu itu, ajarkanlah itu. Tapi jangan berhenti di situ, wa ta'alam ilma ghairika gitu. Tapi harus belajar juga kan gitu, ya, kepada orang lain. Atau dibalik ya, alim ilmaka wa ta'alam ilma ghairika ya. Intinya itu, intinya belajarlah dan ajarkanlah, intinya itu, intinya itu. Terus belajar dan ajarkanlah. Nah, saya kira itu jadi motivasi yang bisa dipegang di mana saja, termasuk di peradilan kan, di peradilan agama ini. Itu awal ini ya, motivasi ya, motivasi pengen sukses itu di situ. Dan itu saya terapkan betul kan gitu. Jadi intinya saya menganggap saya masuk di peradilan itu bagian dari belajar. Bagian dari belajar. Ya. Orang belajar itu ya ingin nambah ilmu kan gitu. Nggak terpikir awalnya itu apa ya, mendapatkan kerja atau apa, enggak. Kalaupun ada pun itu sebagai bonus. Ya. Jadi akhirnya kita di mana saja belajar. Ya. Ditugaskan di mana saja tetap belajar gitu. Jadi, ya cuman belajarnya di lembaga inilah yang kita harus selalu belajar. Dan tentunya peran sebagai apa ya, hakim, peran sebagai pimpinan ini ya bagian dari itu juga. Ya, memberikan apa yang sudah kita punya ya kita terapkan, kita sampaikan, kita praktekkan gitu. Itu sih motivasi yang bisa kita pegang itu, yang itu. Ya. Oke, baik Pak Ketua. Itulah mungkin bagi teman-teman Bisikers yang mendengarkan podcast kita. Nah, itu tadi kiat dari Pak Ketua yang akhirnya menjadi Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, di mana usaha yang harus didahulukan. Setelah usaha kita berikan semaksimal mungkin, nah yang terakhir kita bertawakal. Nah, serahkan sama yang Allah. Atas, nah, karena Allah juga yang menentukan, kita hanya berusaha. Nah, akhirnya maka kita akan selalu ingat usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Nah, akhirnya Pak Ketua lolos menjadi hakim, akhirnya sekarang menjadi Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Nah, setelah jadi Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Pak Ketua, nah, kesan kalau tadi kan kita flashback ke belakang, kita mau maju nih, agar setelah kita tahu background Pak Ketua yang dulunya santri, nah akhirnya menjadi hakim di Pengadilan Agama, terus akhirnya menjadi Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, yang tadi juga disebutkan ada nilai yang harus kita ingat, bahwasannya kita itu harus mencari berkah gitu. Iya, betul. Berkaitan berkah, saya itu pernah dinasihatin Pak Ketua. Waktu itu sama guru saya, dibilang begini, yang penting hidup itu yang penting berkah. Karena kalau kita minta itu berkah, jangan minta kaya atau apa. Betul. Katanya, apa itu berkah? Berkah kalau bahasa Jawa seperti ini Pak Ketua. Berkah itu ente ono. Jadi nggak habis-habis. Ketika habis ada, ente itu habis. Ono itu ada. Jadi ente ono deh, habis ada. Itulah katanya berkah. Nah, mungkin itu yang dipraktekkan Pak Ketua, takzim dengan guru-guru yang akhirnya mendapatkan ilmu yang manfaat. Akhirnya bisa ditularkan atau disampaikan kepada teman-teman di Satker, yaitu Pengadilan Agama yang Pak Ketua tugas, dan akhirnya di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Nah, selanjutnya Pak Ketua, kesan Pak Ketua pertama akhirnya menjadi Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci itu apa Pak Ketua? Melihat PA Pangkalan Kerinci ini Pak Ketua. Pertama, saya masuk ke Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci ini ya kaget ada juga, ya, tapi nggak sepenuhnya kaget amat kan gitu ya. Karena gini, kalau bahasanya ini tempat baru, betul tempat baru kan gitu. Tapi saya pernah punya pengalaman jadi pimpinan waktu itu di Bengkalis. Jadi sudah tergambar kondisi di wilayah sini di Riau itu seperti apa kan gitu. Saya agak kagumnya di sini itu, saya ini ibarat ini ya, orang atau apa ya, menjalankan tugas, tapi jalannya itu sudah dikasih ini loh jalannya, ini perangkatnya ini sudah. Saya bersyukur
bisa berinteraksi dengan ketua yang lama, yaitu Pak Hermanto dulu di sini. Saya nilai luar biasa. Sebelum saya masuk sini, saya dikasih gambaran kan gitu ya. Ini kondisi Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci itu seperti ini, perangkat-perangkatnya seperti ini, pegawainya seperti ini kan gitu. Beliau saya lihat nggak hanya sekedar memberikan gambaran, tapi sedikit banyak juga memberikan apa ya, catatan. Dia membuat inovasi ini, kemudian menjalin komunikasi dengan stakeholder terkait ya, pemerintah daerah, kemudian Forkopimda dan semuanya kan gitu. Dan konon katanya sebelumnya nggak terjalin secara baik kan gitu ya. Ya kalaupun ada pun juga belum maksimal kan, dan beliau memulainya itu. Saya kira itu adalah suatu jalan kan gitu. Dan posisi saya itu tinggal meneruskan kan gitu. Ini loh sudah dikasih jalan, dan ini nanti sudah perangkat sudah jadi gitu. Makanya enggak terlalu berpikir keras, enggak terlalu berpikir jauh, tinggal menjalankan apa yang sudah ada dan memoles-moles, membenahi. Ini saya kira sudah ini. Awal saya melihat wah luar biasa secara interior gedung dan seterusnya sudah bagus kan gitu. Pegawai juga saya lihat ada komitmen bagus, kekompakannya saya lihat juga bagus kan gitu. Wah ini modal yang luar biasa, modal yang sangat bagus untuk membangun ya sebuah peradilan agama menjadi peradilan agama yang bisa untuk kita ajak maju. Jadi itu yang terkesan. Selain itu ya terkait masalah lingkungan, mungkin sebelumnya kita di PA yang lama kan lingkungan ya menyesuaikan lagi ya. Tentunya ada beberapa hal yang sedikit kita agak wow kan gitu ya. Ternyata di sini rame kan gitu ya. Keluarga itu kan kita ajak keluarga juga ke sini kan gitu. Wah ini lebih rame gitu kan, daerahnya lebih rame kan gitu. Banyak makanan ini ya, kulinernya luar biasa banyak di sini. Ya itu penyemangat, dan itu artinya menjadi awal yang bagus, yang positif ya, untuk kita nanti bisa menjalankan tugas di sini. Dan insya Allah langsung betah, langsung nyaman. Nggak ada ini. Keluarga juga langsung nyaman kan gitu. Hitungan seminggu 2 minggu di sini sudah kenal semua pegawai. Alhamdulillah. Ini suatu momen yang ya ada beberapa kondisi yang lain, tapi kadang-kala saya juga perlu menyesuaikan. Tapi alhamdulillah di sini langsung masuk. Iya, itu yang saya langsung bisa menikmati. Jadi ya kayak enjoy aja gitu ya, enjoy aja gitu. Seperti kayak suasana sudah kenal. Iya, seminggu aja sudah klik semua ini, udah ngobrol, udah guyon, sudah ini biasa. Dan saya akui di sini kekeluargaannya luar biasa. Kompak gitu nah itu yang ingin saya jaga, itu saya bangun itu. Baik, tadi kan Pak Ketua ibarat kita itu sedang mau skripsi ya Pak Ketua kan, kita harus menggali kan. Nah Pak Ketua tadi sudah sampaikan, sudah diberikan gambaran yang begitu luas tentang ini loh Pengadilan Pangkalan Kerinci. Nah, setelah Pak Ketua mengetahui hal itu, nah ke depan Pak Ketua ini kebijakan atau inginnya Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci itu mau diarahkan kemana yang akhirnya sesuai dengan yang telah Pak Ketua lihat, ternyata Pengadilan Agama Kerinci seperti ini, saya ingin berusaha atau ada kebijakan Ketua seperti ini. Nah yang akhirnya kan pasti impactnya selain kepada para pegawai juga impactnya kepada masyarakat, mencari keadilan juga itu Pak Ketua. Betul. Ada 2 hal yang ingin saya bangun di sini. Ada 2 hal yang ingin saya maksimalkan di sini. Sebenarnya sudah bagus, cuman ingin kami eksplorkan lagi, ingin kami poles lagi, ingin kami maksimalkan lagi. Yang pertama adalah sistem pelayanan. Ya, sistem pelayanan ini kita harus modern. Ya, sistem pelayanan ini kita harus bisa menyamankan para pihak, menyamankan orang yang berperkara di sini. Katakanlah gini, gak usah jauh-jauh, kita sendiri aja. Ya, saya misalnya
waktu saya berurusan misalnya ke mana gitu ya, ke sebuah instansi atau mengurus surat izin apa kan gitu ya. Kalau di situ saya disambut, dilayani dengan baik. Sini Pak, ini tunggu Pak ya, diarahkan kan gitu ya. Nah, dan kemudian juga cepat kan gitu, langsung cepat kan. Saya walaupun Pak mohon maaf ini sementara belum bisa selesai hari ini kan gitu, tapi itu cepat ya. Saya ada kepuasan di situ. Atau contoh yang lain, kita beli nasi goreng, nah itu beli nasi goreng kan gitu. Di situ tokonya melayaninya lama gitu ya, lama gitu gitu. Padahal sudah berjam-jam kita tunggu kan gitu ya. Walaupun makannya itu enak, kadang-kala udah ada rasa jengkelnya di situ. Ini lama gitu. Jadi makannya akhirnya nggak enak gitu. Ya. Itulah yang saya ingin bangun. Ya, bahwa di pengadilan agama ini menjadi pengadilan agama Pangkalan Kerinci khususnya ini bisa melayani para pihak ini dengan baik dan juga cepat kan gitu ya. Dan juga cepat. Ingin saya ini. Oleh karena itu, dalam momen rapat kemarin saya sampaikan, yang pertama adalah sistem layanan kita harus kita perbaiki. Kita coba briefing kawan-kawan dari security dan juga kawan lain untuk bisa melayani para pihak berperkara ini dengan sebaik-baiknya. Dengan cara apa? Ada beberapa agenda. Yang pertama, sistem sambut. Ya. Coba suka nggak misalnya kita datang ke rumah orang, kita disambut gitu. Suka ya? Suka. Beda kadang-kadang kita datang orang ya hanya gini aja terus nggak terlalu disambut. Beda rasanya. Tapi kalau kita sambut, ya kita arahkan aja orang ini, kita tuntun ini kita arahkan. Ya, rasanya orang itu terlayani dengan baik. Nah, itu yang akan coba kita bangun. Ya, dia orang itu merasa dilayani betul di sini. Ya, merasa nyaman betul, diarahkan mau kemana pun ya kita tunjukkan mau kemana. Selain itu juga kita lengkapi rambu-rambu yang berkaitan dengan arah layanan kita juga kita lengkapi. Tapi nggak cukup dengan itu, saya kira nggak cukup. Ya, orang itu butuh dilayani, ya disambut yang baik. Makanya sistem penyambutannya ini mulai dari sistem security, orang datang ke kantor kita itu, ya belum sempat orang bertanya kita tanya dulu. Saya mau seperti itu. Kita kepentingan keperluan, misalnya Pak saya mau sidang, silakan Pak, mari kita antar. Ini tempatnya sidang, ini tempat antriannya ini kan gitu, silakan itu. Jadi yang kami ingin bangun dulu adalah pola penyambutan dan pola pelayanan. Cepat pun juga demikian, nggak boleh lama-lama. Maka apa yang menjadi kepentingan pihak cepat ditangani, cepat diselesaikan, sehingga nggak boleh orang itu berlama-lama di sini, cepat pulang ya, maka puas itu orang. Walaupun ya tentunya kita nggak bisa memuaskan ya, tapi paling tidak kita layani dengan optimal seperti itu. Itu ada nilai plus lah di situ kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin ya Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci ini mempunyai prestasi. Jadi basisnya adalah prestasi. Apa saja? Ya. Itu salah satu bentuk sebuah ukuran keberhasilan ya. Prestasi itu ada suatu ukuran keberhasilan. Tapi prosesnya seperti apa kita akan coba bangun kan gitu. Saya ingin semuanya berprestasi. Apapun juga. SIPP, Ekot, iya, Triwulan, atau mungkin kinerja atau apa sajalah. Saya ingin ada nilai plus di situ, berbasis prestasi. Apa yang bisa kita capai, Apa yang bisa kita ambil poin prestasi, kita ambil prestasi. Apa saja. Ya saya kira itu kita bangun juga. Teknis, cara dan seperti apa, kita akan diskusikan bersama-sama. Yang penting dua item itu menjadi bagian dari concern kita. Walaupun tidak menafikan juga hal-hal yang lain ya. Masalah SDM dan seterusnya tetap kita jalankan, tapi ini fokus utama dalam pembangunan PA ini memang itu yang ingin saya bangun kan gitu di sini ya, gitu. Itu sementara. Baik, jadi kebijakan yang ingin Pak Ketua ambil bahwasannya seperti moto pegawai yang kalau dulu itu kan pegawai itu
dilayani. Sekarang itu kita harus melayani. Harus melayani. Maka perbedaan zaman atau pergantian zaman ini memang harus kita ikuti, dan akhirnya masyarakat yang ingin melakukan atau ingin konsultasi di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci terpenuhi atau apa yang dia inginkan ternyata bisa diselesaikan dengan baik. Satu tadi sambut sambut bahwasanya ketika ada orang datang, kita yang duluan. Gitu. Kalau dalam Islam kan biasanya kalau ada orang yang bertamu cepat-cepatan mengucapkan salam karena yang menjawab itu kan wajib. Tapi kalau yang mengucapkan salam kan siapa duluan, maka biasa yang menjadi kebaikan itu. Itu yang ingin Pak Ketua bangun di Pengadilan Pangkalan Kerinci. Oke, itu bagi teman-teman yang mendengarkan podcast ini bahwasannya Ketua Pengadilan Pangkalan Kerinci ingin memanjakan terutama warga Pelelawan Pak Kabupaten Pelelawan yang hadir di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, kedepannya akan dimanjakan dengan pelayan-pelayan yang prima oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang akan dilakukan oleh seluruh staf di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, begitu Pak Ketua Iya, betul. Nah setelah itu Pak Ketua, tadi kan Pak Ketua sudah menyampaikan bahwasanya kebijakan Pak Ketua ke depan PA Pangkalan Kerinci harus bisa melayani yang akhirnya juga mendapatkan prestasi. Setelah itu semua terwujud, harapan yang spesifik Pak Ketua untuk Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, misal pengadilannya atau orang-orangnya, apa Pak Ketua untuk ke depan itu? Dalam waktu dekat jadi kalau ukuran waktu dekat ini ada sebuah impian, ada sebuah harapan bahwa Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci ini di tahun ini bisa berhasil mendapatkan predikat WBK. Itu harapan pendek harapan apa untuk tahun ini untuk tahun ini. Komponen sudah ada semuanya, perangkat, dokumen semuanya. Tinggal bagaimana kita mencoba mengaplikasikan, dan kita sudah bangun komitmen bersama-sama. Bagaimana kita caranya untuk berhasil meraih wilayah bebas korupsi. Itu target, impian, dan harapan kita untuk durasi waktu di tahun ke depan ini. Nah, kemudian selebih jauh, sebenarnya itu bertahap artinya setelah WBK tentunya setelahnya ada WBPM dan di situ. Nah, itu mungkin impian-impian selanjutnya kan gitu. Cuman sebenarnya dalam sebuah briefing atau dalam sebuah kita memberikan semangat kepada kawan-kawan ini, sebenarnya nggak sederhana itu, nggak simpel itu kan gitu. Itu predikat aja kan, predikat itu. Tapi yang terpenting bagaimana ke depan itu Pengadilan Agama Kerinci itu selalu menjadi yang terbaik, yang terhebat lah. Ya kayak slogan kita kan hebat. Hebat. Harmonis, kan, kemudian efisien, bersih, amanah, dan yang terakhir itu hebat, terbaik. Ya, jadi PA-nya terbaik lah, bisa menjadi PA Pengadilan Agama yang percontohan, kan, bisa menjadi pengadilan agama mempunyai prestasi-prestasi bagus, dan itu dilihat oleh kita maupun orang lain juga bagus pula. Nah, saya ingin menjadi bagian dari sejarah itu. Bagian dari sejarah itu, ya walaupun sepenuhnya bukan dari kami bukan dari pimpinan, nggak sepenuhnya, tapi paling tidak ada proses di situ dari pimpinan sebelumnya, sekarang mungkin bisa jadi mungkin pimpinan yang akan datang ingin bagian dari ukiran sejarah di situ. Kalau itu semuanya ya kita nggak bisa memastikan apakah itu berhasil atau tidak. Yang penting usaha maksimal di sana untuk menjadi yang terbaik gitu. Nah, itu aja yang ingin kami capai. Jadi harapan yang paling dekat adalah mewujudkan WBK. WBK dulu ini. WBK di depan mata ini kan, sudah depan mata ini harus ini ibarat nembak ini sudah di depan mata ini, tinggal kita bidik aja gitu. Bidik saya kena atau tidak begitu ya. Dan kita yakin bahwa itu akan kena. Kita yakin, saya yakin, karena perangkat kita luar biasa di sini. Itu keyakinan insya Allah dapat. Baik, itulah sekilas dari
perjalanan Pak Ketua yang akhirnya menjadi Ketua Pangkalan Kerinci, terus kebijakan yang ingin diambil oleh Pak Ketua dan harapan dari Pak Ketua untuk Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci ke depannya. Nah, jadi kalau kita bisa simpulkan apa yang ingin dicapai yang akhirnya juga nanti yang diuntungkan adalah masyarakat begitu Pak Ketua ya. Semuanya bahkan Semuanya ya. semua khususnya masyarakat memang Masyarakat. mencari kehadiran dan kita semuanya. Ya, kalau kita maksimal bekerja dengan baik ya dengan capaian-capaian yang sudah kita dapatkan, saya kira semuanya akan memuaskan semuanya. Gitu. Gak ada ruginya itu semuanya itu. Bekerja serius itu gak ada ruginya. Yang rugi itu kita gak serius dan itu. Sorry. Nah, tadi Pak Ketua sampaikan ingin mewujudkan WBK wilayah bebas korupsi Pak Ketua. Nah, mungkin bisa sedikit disepil Pak Ketua. Nah, kan kalau akhir-akhir ini kan instansi-instansi pemerintah itu kan lagi digoncang, akhirnya masyarakat juga tidak percaya karena banyak oknum-oknum yang melakukan korupsi atau yang sejenisnya itu. Nah, misal untuk meyakinkan ini Pak Ketua, nah teman-teman yang menonton podcast ini agar oh ternyata memang ada komitmen betul dari Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, bahwasannya dari stafnya, misal dari level pimpinan, Pak Ketua, wakil ketua sampai teman-teman PPNPN atau security. Nah, apa Pak Ketua yang bisa agar meyakinkan oh ternyata memang betul-betul ini Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci itu memang sudah yakin dan berusaha untuk melakukan wilayah atau bebas korupsi di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Mungkin sedikit Pak Ketua, apa yang bukti yang bisa diberikan kepada masyarakat oh ternyata betul itu. Ya. WBK ini stressingnya adalah integritas. Stressing utama integritas. Jadi yang perlu dibangun adalah bagaimana membentengi diri ini ya, untuk bisa tegak lurus terhadap nilai integritas itu. Ya. Maka program yang ingin saya jalankan ya, yang pertama ya, briefing integritas akan kita buat setiap minggu, setiap hari Rabu itu kita akan briefing integritas ya. Bersama-sama, tidak terkecuali semua pegawai kita lakukan briefing ya. Kita ingatkan selalu bahwa betapa besar sebuah nilai integritas itu. Ya, itu. Kita harus berubah, kita harus bisa memperbaiki diri. Gitu. Yang kedua, saya berpesan kepada instansi terkait, stakeholder masyarakat semuanya, gitu, bahwa kita sudah berkomitmen, pegawai ini berkomitmen untuk berintegritas tersebut. Gitu. Jangan pernah untuk berani-berani bahasanya kayak gitu ya. Bahasa masyarakat kita pasang itu plang-plang di depan itu kita akan pasang semuanya, dan kita di media sosial kita akan selalu kita ini semuanya. Jangan pernah berani untuk ya misalnya ya berbuat memberikan tips kepada pegawai kami. Ya, kami sudah ingin kami pilah wilayahnya pihak dan wilayahnya pegawai ya, kita punya zona sendiri di sini sehingga nggak banyak bersentuhan untuk meminimalisir ya sentuhan-sentuhan dengan para pihak, kecuali yang memang ya kita tugaskan untuk bersentuhan dengan para pihak gitu. Selanjutnya ada semacam bimbingan mental juga yang akan coba kita bangun ya, kita adakan kegiatan tersebut dan gitu, sehingga ya kawan-kawan ini tetap selalu ingat. Selain itu juga saya ingin ya kita punya identitas ya di dalam ya, walaupun ini bisa membentengi juga, tapi kalau atribut-atribut kita ada namanya, kemudian ada identitas kita ZI-nya, pembangunan zona integritas, saya kira itu bisa menjaga baju ini bisa menjaga diri pegawai untuk tidak macam-macam juga, nggak macam-macam. Karena kalaupun macam-macam ada nama di situ, gitu. Dan kita akan adakan itu. Gitu.
Sehingga pegawai ini steril, memang harus steril, ya, terkait hal-hal yang pokoknya berbau korupsi, berbau gitu-gitu, nah jangan sedikit pun untuk disentuh. Ini udah bisa kita jadikan komitmen, ya. Selain itu masalah hal-hal yang lain, kedisiplinan dan seterusnya itu sudah otomatis ya, udah otomatis. Tapi motivasi jiwa itu memang itu, dan itu harus kita continue terus menerus tiap hari, bahkan kalau perlu kita ingatkan bahwa kita punya ini loh, kita punya komitmen untuk menjaga kita. Audio gratifikasi kita bunyikan itu, ya, tiap 2 jam atau bunyi itu, pihak juga tahu itu, kita tempel. Kalau ada pejabat, ada pegawai di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci ini, ya, intinya meminta apa kan tips, gitu ya, tips atau apa aja gitu, itu kami cantumkan nomor telepon saya itu kan, saya taruh di situ, di audio itu saya pampang juga di itu, biar tahu, pokoknya lapor di situ. Dan kita juga harus komitmen, ya, bahwa kalau ada sesuatu hal yang sifatnya menyalahi komitmen integritas tersebut, ya risikonya siap-siap untuk ditanggung kan gitu. Selebihnya pelayanan, ya, karena itu bagian dari WBK pun juga ada pelayanan prima, itu juga tidak lepas, apalagi nanti kalau sudah arahnya WBBM itu sudah pelayanannya harus prima gitu. Berbasis IT, nah itu kita harus kembangkan, nah ini termasuk inilah podcast kita ini bagian dari ini ya, menyebarluaskan, bagian dari bagaimana kita bisa menyampaikan kepada masyarakat luas, khususnya bagi para pencari keadilan di wilayah hukum kita, bahwa ya inilah kita sudah WBK, kita ya semangatnya sudah WBK kan gitu, semangat, walaupun memang belum WBK tapi kita semangatnya WBK, dan kita tegak lurus itu, ya, tegak lurus untuk terus menjaga integritas itu. Ya, nanti beberapa kegiatan-kegiatan akan kita adakan, kita bangun, ya arahnya untuk itu juga kan gitu ya, arahnya. Selebihnya kekeluargaan dan seterusnya, ya itu tetap kita jaga betul, harmonisasi di kantor itu kita jaga betul dan gitu. Sehingga bagi pegawai-pegawai yang punya integritas yang bagus, bisa kita kasih semacam penghargaan, reward dan gitu ya. Pun juga tidak menutup kemungkinan bagi yang keluar dari zona integritas, kita kasih punishment dan gitu. Dan itu sudah jadi komitmen. Ya, artinya agak udah macam-macam lagi ya. Itu sudah harus kita jalankan. Gitu. Baik. Jadi itulah komitmen dari Ketua Pengadilan Pangkalan Kerinci untuk meraih wilayah bebas korupsi, dan bahwasanya di wilayah Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci itu sangat tidak mentolerir ya Pak ya, tentang yang namanya korupsi dan wa akhwatuha ya, dan teman-temannya dan teman-temannya. Tadi sudah disampaikan, jadi teman-teman sobat online atau bisikers, bisa mendengarkan atau ternyata itulah komitmen yang sangat kuat yang akan dilakukan oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Tadi ada termasuk bimbingan mental waktu itu ya, karena kalau kita lihat akhir-akhir ini memang moral kita itu ya memang lagi menurun, yang memang harus diperbaiki dan dibenahi ini Pak Ketua ya. Nah, terkait moral ini Pak Ketua sudah ada agenda, yaitu bimbingan mental yang akan dilakukan setiap seminggu sekali Pak Ketua. Dan briefing tadi, briefing itu tadi nanti rencana tiap hari bimbingan integritas itu tiap hari Rabu itu nanti akan kita adakan. Jadi ada jamnya itu. Jadi pagi masuk kantor jam 8 gitu sampai jam 9 itu dalam briefing integritas lah bahasanya gitu. Atau apalah namanya nanti, yang pasti kita adakan itu. Yang jelas untuk memperkuat integritas kita, agar integritas kita itu seperti iman Pak Ketua ya. Ketika digoda tidak
tidak tergoyahkan kan ya. Walaupun naik turun Pak Ketua. Yang penting ketika ada yang menggoda kita tidak ikuti, tapi kita bisa menolak ya. Memang hal itu harus kita pupuk bersama. Itu harapan dan kebijakan Pak Ketua ke depan untuk Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Yang terakhir Pak Ketua, pesan untuk kita semua Pak Ketua. Karena kita lihat tadi kan moral pun kita semakin luntur, terus kalau kita lihat di berita-berita kan banyak tentang instansi atau masyarakat itu agak tidak percaya dengan instansi pemerintah karena banyak yang ada oknum-oknum tertentu, apalagi sekarang di penegakan hukum itu banyak seperti itu. Nah, pesan untuk kita, terutama aparatur Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, agar tidak ikut-ikut seperti itu. Nah, baik ketika ada di dalam pengadilan atau di lingkup wilayah Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci atau ketika sudah ada di luar. Nah, karena kan kalau sudah di luar sudah susah atau di luar pantauan dari Pak Ketua. Nah, itu bagaimana Pak Ketua pesan untuk kita bersama Pak Ketua? Waktu apel beberapa waktu yang lalu, saya mengutip sebuah kata-kata hebat ya, kata-kata yang bagus sih menurut saya. Ya. Untuk menjadi orang hebat dan gitu ya, tidak harus kita hebat dulu, ya. Tapi perlu kita memulainya, melangkah kayak gitu, untuk menjadi hebat. Ya. Jadi ide, niat, cita-cita, impian, ya, itu kita yang terbaik, menginginkan yang terbaik kan gitu ya. Tapi bagaimana untuk bisa menjadi terbaik itu kita nggak usah melihat impian itu terlalu jauh dulu. Kita perlu memulainya sekarang ini, ya, dengan langkah-langkah simpel kan gitu. Kita buat ya semacam komitmen-komitmen yang setiap hari kita ingat terus, komitmen yang setiap hari kita kita cokok terus kan gitu ya. Paling tidak tiap hari ini kita sudah terbangun itu, terbangun. Ya. Oh, hari ini kita diingatkan lagi. Secara alam di bawah sadar kita akan terbangun itu. Dan itu harus kita lakukan kan gitu. Ya. Nggak perlu panjang-panjang dulu, tapi perlu kita mulai kan gitu. Nggak perlu kita nanti seperti ini berandai-andai dan sebagainya, tapi perlu kita mulai. Komitmen itu yang akan coba kita pegang ya. Setiap hari kita ingatkan lagi. Dulu pernah ya, kita semua pegawai saya kira sudah punya komitmen. Ya, kita terikat pegawai negeri, ya, hakim, panitra, ketua, wakil, semuanya ini terikat oleh komitmen gitu. Cuman kadang-kadang kita lupa ya akan adanya komitmen itu, akan adanya janji, sumpah itu kadang-kadang kita lupa. Nah, itu perlu kita ingatkan terus ya, bahwa kita ada di sini ini bukan tahu-tahu ada di sini, tidak. Kita berangkat dari sebuah ikatan, kita berangkat dari sebuah komitmen itu. Dan itu yang harus kita jaga. Itu harus kita ingatkan tiap hari, dan itu harus kita pupuk terus ya, sehingga udah nggak ada celah lagi kita untuk berpikir lain ya, karena kita ingatannya adalah komitmen itu ya, janji itu, sumpah kita dulu. Itu. Saya ingin itu tiap hari kita ingatkan. Maka di dalam briefing itu ya, itulah tempatnya untuk kita selalu mengingat terus itu. Dan yang kedua, ibarat kita mau perang gitu ya, kita perlu semacam amunisi dan sewor juga nih. Kita mau perang ini, kita mau BBK ini kan, kita mau BBK ini. Jadi jangan sampai mencederai semangat itu kan gitu. Ya. Jadi mau perang itu harus kita siapkan dulu perangkat kita, harus kita siapkan dulu semangat kita, sehingga kita benar-benar ya, kalau kayak dalam film itu ya pokoknya berani mati kadang-kadang gitu kan, berani mati. Dan ini ibadah. Apa yang kita lakukan ini ibadah. Ya.
kita di pengadilan agama ini kita nggak nganggur di sini. Artinya kita nggak berbuat yang kosongan di sini, tidak, ya. Tapi kita ibadah, ya, ya untuk ya bekerja, menafkah keluarga dan seterusnya ini bernilai ibadah semuanya. Nah, janganlah kita kotori kan gitu ya. Ya, itu semangat itu yang bisa kita sampaikan kawan-kawan, dan harus terus diingatkan setiap hari. Selain itu juga kita perangkat yang memungkinkan kita untuk belok itu kita gitu. Sentuhan dengan para pihak juga dibatasi, ya. Perangkat atribut kita juga kita lengkapi, ya, sehingga secara otomatis kita selalu bisa membentengi diri, dan otomatis kita bisa mawas diri kan gitu. Itu loh yang diingatkan, itu loh yang nggak boleh ini, itu loh, dan itu setiap hari kita ingatkan. Baik Pak Ketua, itulah pesan untuk kita semua. Mungkin bisa saya garis bawahi bahwasannya ketika ingin menjadi hebat, tidak harus kita menunggu hebat dulu, maka lakukan hal-hal kecil itu untuk menuju hebat itu. Jadi itulah yang harus kita lakukan agar kita benar-benar menjadi orang yang hebat. Karena orang yang hebat tidak lahir tiba-tiba, tapi ada proses, ada proses dan diciptakan oleh orang tersebut. Dia mau memilih jadi hebat atau tidak. Nah, tak terasa Pak Ketua ini sudah di ujung acara kita. Nah, ternyata tidak terasa bincang-bincang kita ini sudah di akhir waktu ini. Nah, terima kasih saya sampaikan kepada Pak Ketua yang telah hadir di Bisik, bincang santai tapi asik podcast Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Nah, dan saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang menonton di dunia maya. Kita sapa dulu Pak Ketua biar setidaknya bisa melihat nilai atau tadi nasihat lah kalau saya sampaikan, ada nasihat-nasihat yang telah disampaikan oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci sebagai nahkoda baru Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang kedepannya akan membawa perahu ini menuju wilayah bebas korupsi dan yang akhir nanti menjadi wilayah birokrasi bersih dan melayani, tidak lain untuk masyarakat Pelelawan. Mungkin itu dari saya sebagai host pada acara Bisik kali ini. Saya ucapkan terima kasih untuk semua para penonton di dunia maya. Nah, semoga suatu saat kita akan bisa berjumpa. Nah, akhirul kalam wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Left to right, take it slow, yeah.